What is up teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Karya dalam segmen ada apa ya? Lo inget gak Tems, dulu uang jajan lu pas SMP berapaan? Gue kayaknya dulu cuma dikasih ceban kali ya buat jajan, ceban per hari. Tapi anak-anak SMP zaman sekarang beda banget. Sekarang anak-anak SMP di Korea umur 12 tahun, belum bisa nyetir, belum boleh voting. Kesibukan mereka baru sekolah atau bimbel doang. Tapi mereka udah dapat privilege lebih. Mulai 4 Mei 2026, anak SMP di Korea sekarang bisa punya kartu kredit keluarga atas nama sendiri. Dan ini bukan rumor, ini kebijakan resmi pemerintah Korea Selatan. Yang bikin internet Korea langsung pecah bukan cuma soal anak kecil pegang kartu kredit, tapi karena banyak orang ngerasa Korea itu lagi terlalu nyaman hidup pakai utang. Dan sekarang budaya itu mulai dikenalin lebih cepat ke anak-anak. So, here we go. Sejak awal Mei 2026, Korea lagi rame banget ngebahas satu kebijakan baru dari pemerintah soal financial system. Kelihatannya simple, bahkan mungkin ada yang mikir, Ya elah cuma kartu kredit doang ya. tapi di Korea ini sensitif banget. Karena negara ini punya hubungan yang cukup kompleks sama budaya konsumtif, cicilan, tekanan sosial, dan obsesi terhadap status. Dan ketika pemerintah ngumumin bahwa anak umur 12 tahun sekarang bisa punya family credit card atas nama mereka sendiri, reaksinya langsung kebelah. Walaupun dengan izin orang tua ya, ada yang bilang ini langkah modern, praktis, edukatif. Tapi ada juga yang bilang orang dewasa aja banyak yang bangkrut gara-gara kartu kredit. Kenapa sekarang anak SMP mau diajarin sistem kredit juga? Dan makin lu dalemin, makin kelihatan kalau debat ini sebenarnya bukan cuma soal kartu kredit, tapi soal arah budaya, atau mungkin lebih tepatnya soal keadaan Korea sekarang. Nah, jadi kita sekarang lurusin dulu yang paling penting, faktanya. Pada 5 Mei 2026, media-media Korea mulai rame memberitakan bahwa pemerintah Korea Selatan resmi memberlakukan revisi aturan di bawah Undang-Undang Industri Pembiayaan Kartu Kredit mereka. Revisi ini mulai berlaku pada 4 Mei 2026. Sebelumnya, kartu kredit di Korea cuma bisa dimiliki orang dewasa umur 19 tahun ke atas. Gue aja kayaknya mulai pas gue umur 23 deh. Tapi setelah aturan baru ini berlaku, anak umur 12 tahun pun sekarang bisa punya yang disebut family credit card. Artinya, kartunya atas nama si anak, tapi tetap terhubung ke akun orang tua. So, technically speaking, tagihannya tetap dibayar orang tua. Pemerintah cerita alasan mereka bikin kebijakan ini ada beberapa. Pertama, karena sebelumnya sebenarnya banyak anak di bawah umur udah pakai kartu kredit orang tua secara informal. Tapi secara hukum posisinya abu-abu. Kedua, mereka bilang ini lebih praktis di era cashless society. Korea sekarang hampir semua pembayaran digital. Naik bus digital tinggal tap, beli makanan digital, bahkan vending machine pun tinggal tap. Dan ketiga, mereka bilang ini bisa jadi alat edukasi finansial buat anak. Nah, di atas kertas kedengarannya very reasonable. Masalahnya, publik Korea nggak langsung nerima begitu aja. Salah satu yang paling keras reaksinya justru para orang tua. Ada seorang ibu di Seoul yang diwawancarai media Korea. Dia bilang dia nggak ngerti kenapa anaknya butuh kartu kredit. Padahal sekarang aja udah punya debit card khusus remaja dari KakaoBank. Anaknya umur 13 tahun dan dapat uang bulanan sekitar 100.000. Dan menurut si ibu, kalau akhirnya saya juga yang bayar semua pengeluaran anak saya, terus bedanya apa? Dia bahkan curiga kebijakan ini lebih menguntungkan perusahaan kartu kredit atau keluarga kita sih? Dan ini penting banget karena di Korea industri kartu kredit itu besar banget. Orang Korea terbiasa hidup dengan sistem poin, cashback, mileage, cicilan, benefit membership, dan konsumsi digital yang sangat-sangat agresif ya Tems. Dan gue pun sampai tahun lalu gue pakai kartu kredit terus. Nah, tapi orang Korea memang pada umumnya very used to using credit cards. Bahkan banyak orang Korea punya beberapa kartu sekaligus buat kategori pengeluaran berbeda. Sama gue juga, untuk beli tiket pesawat ada yang berbeda, untuk beli belanja bulanan beda, untuk belanja dari Kupang beda gitu ya. Nah, jadi ketika anak SMP mulai dimasukin ke ekosistem ini, banyak orang tua langsung merasa uneasy. Ya bisa kerasa kurang nyaman ya. Ada juga seorang ayah dari Seoul yang bilang remaja itu masih belajar mengatur uang. Dan kalau dari kecil mereka dibiasakan spending pakai kartu kredit, takutnya malah jadi kehilangan sense terhadap nilai uang. Karena psychologically gesek kartu itu beda sama keluarin cash. Ini bukan teori baru ya Tems ya. Banyak studi soal consumer behavior nunjukin orang cenderung lebih impulsif ketika transaksinya terasa tidak nyata. Dan gue sendiri setuju banget dengan hasil studi ini. Dan Korea sendiri udah punya sejarah panjang soal masalah utang pribadi. Nah, tapi di tengah semua kritik ini, muncul satu pertanyaan
pertanyaan yang juga banyak dibahas netizen Korea. Kenapa bank dan perusahaan kartu kredit kelihatannya semangat banget sama sistem ini? Apa mereka nggak takut rugi? Jawabannya kemungkinan besar justru sebaliknya. Dan ini bagian yang menurut gue menarik banget. Karena kalau dipikir-pikir, anak umur 12 tahun itu bukan target pasar biasa. Mereka adalah generasi yang bakal hidup full digital. Mereka adalah masa depan kita gitu ya. Dan buat industri keperbankan itu berharga banget. Pertama, ada yang namanya lock-in effect. Simpelnya gini, kalau dari SMP lu udah terbiasa pakai kartu kredit dari bank tertentu, kemungkinan besar nanti pas kuliah, kerja, sampai dewasa, lu bakal tetap pakai ekosistem bank itu. Karena orang biasanya males berpindah ya. Udah nyaman sama aplikasinya, udah terbiasa sama benefitnya, udah kebentuk habitnya. Jadi buat bank, ini bukan cuma soal anak beli snack di convenience store. Ini investasi jangka panjang buat dapetin nasabah loyal sejak dini. Kedua, data. Ada pepatah, jika ingin melihat hati orang, lihatlah di mana mereka habiskan uang mereka. Dan di era digital, data itu mahal banget. Bank pengen tahu generasi muda Korea sekarang spendingnya kemana, sukanya apa, mereka paling sering beli apa, nongkrong di mana, lifestyle mereka kayak gimana. Karena data perilaku konsumen kayak gitu nantinya bisa dipakai buat strategi marketing masa depan. Terutama karena generasi sekarang yang sering disebut Alpha Generation, udah beta ya, bakal jadi pasar utama beberapa tahun lagi. Dan ketiga, cashless society. Korea memang udah bergerak sangat cepat ke arah masyarakat tanpa uang tunai, cashless. Semakin banyak transaksi digital, sistem pembayaran jadi makin terintegrasi, cepat, dan menguntungkan buat industri finansial. Buat orang juga sangat praktis. Jadi dari sisi bank dan sistem ekonomi digital, kebijakan ini sebenarnya masuk akal banget. Makanya debatnya makin menarik, karena di satu sisi ada argumen soal convenience dan modernisasi. Tapi di sisi lain ada ketakutan soal budaya konsumtif yang dimulai terlalu cepat. Nah, ini bagian yang menurut gue penting banget buat orang Indonesia pahami. Kalau lu lihat Korea dari luar, mungkin yang kelihatan itu K-pop, luxury brand, cafe aesthetic, skincare, oplas, apartemen mahal, mobil bagus gitu ya. Tapi di balik itu, tekanan finansial di Korea tinggi banget. Utang rumah tinggi, persaingan sosial tinggi, tekanan tampil sukses juga tinggi, makanya oplas banyak ya. Dan kartu kredit itu bukan cuman alat pembayaran. Kadang dia jadi simbol lifestyle juga. Makanya banyak netizen Korea yang reaksinya lumayan emosional. Karena mereka ngerasa, kita ini belum selesai dengan masalah finansial orang dewasa. Kok sekarang anak-anak mulai dimasukin juga? Bahkan ada komentar viral dari forum parenting Korea yang bilang, sekarang aja banyak orang dewasa masuk program rehabilitasi utang. Nggak ada urgensinya bikin anak punya kartu kredit. Ada juga concern lain yang cukup dark. Beberapa orang takut orang tua yang kreditnya jelek bisa buka kartu atas nama anak dan akhirnya merusak rekam finansial si anak dari kecil. Tapi sejauh ini belum ada bukti itu terjadi ya. Jadi ini masih kekhawatiran publik, bukan kasus yang sudah confirmed. Tapi fakta bahwa orang langsung kepikiran skenario kayak gitu nunjukin tingkat distrust masyarakat terhadap sistem utang di Korea. Nah, sekarang pertanyaannya, emangnya anak umur 12 tahun bisa bebas shopping? Jawabannya tidak. Pemerintah Korea bilang ada banyak limitnya, banyak pembatasan. Limit default per bulan itu 100.000 won, kurang lebih sekitar 1 jutaan rupiah. Dan maksimal bisa dinaikkan sampai 500.000 won kalau orang tua setuju. Tapi 500.000 won juga 5 jutaan tuh tetap tinggi ya. Terus kartunya juga nggak bisa dipakai sembarangan. Katanya cuma bisa dipakai untuk kategori tertentu, kayak transport, toko alat tulis, convenience store, bookstore, dan rumah sakit. Tempat hiburan dan gambling dilarang. Selain itu ada juga sistem notifikasi real time dan parental oversight. Jadi secara teknis ini memang nggak sama kayak ngasih unlimited black card ke anak SMP ya. Tapi debatnya bukan cuman soal limit. Debatnya lebih ke kenapa exposure terhadap sistem kredit harus dimulai secepat ini. Dan menurut gue pribadi, alasan isu ini meledak bukan karena nominal uangnya, tapi karena ini nyentuh anxiety generasi sekarang di Korea. Korea itu sebenarnya sekarang lagi di fase masyarakat yang capek. Capek sama kompetisi, capek sama pressure tampil berhasil, capek dengan biaya hidup, dan di saat banyak anak muda Korea sekarang justru mulai anti konsumtif, pemerintah malah bikin kebijakan yang terasa seperti memperluas budaya kartu kredit ke anak-anak. Makanya reaksinya emosional. Karena buat sebagian orang, ini terasa seperti kenapa solusi modern Korea selalu berujung ke konsumsi. Dan ada ironi juga di sini. Di satu sisi pemerintah bilang ini soal edukasi finansial. Tapi di sisi lain, kritik publik bilang edukasi finansial nggak harus dimulai dari kartu kredit. Karena debit card sebenarnya udah cukup buat ngajarin budgeting tanpa konsep bayar nanti. Menariknya, ada juga expert di Korea yang bilang sebenarnya sistem kayak gini udah lama ada di Amerika.
Nah ini bagus nih, ada case study-nya. Di Amerika, beberapa orang tua memang sengaja bikin kartu tambahan buat anak supaya mereka mulai punya credit history dari muda. Jadi credit score udah bagus dari usia dini gitu ya. Istilahnya bahkan ada yang nyebut credit piggy bank. Karena di Amerika credit score itu penting banget buat masa depan finansial. Mau sewa rumah, beli mobil, bahkan kadang apply kerja pun credit history bisa berpengaruh. Nah, Korea kayaknya mulai bergerak ke arah sini. Tapi konteks sosial Korea berbeda. Budaya kompetisinya beda, tekanan sosialnya juga beda. Jadi nggak semua sistem dari barat otomatis diterima mulus di Korea. Dan sebagai orang Korea yang besar di Indonesia, karena di Indonesia banyak orang tua justru ngajarin konsep kalau nggak punya uang ya jangan beli. Sementara di Korea budaya cicilan dan spending digital itu jauh lebih normal. Dan jujur, kadang gue ngerasa masyarakat Korea tuh hidup terlalu pali-pali. Anak kecil dari dini udah dituntut dewasa. Harus kompetitif di sekolah, harus ngerti teknologi cepat, harus efisien, harus produktif. Sekarang bahkan mulai dikenalin ke sistem kredit lebih awal. Dan gue ngerti argumen bahwa ini bisa jadi alat edukasi. Kalau diajarin dengan benar, mungkin anak bisa belajar responsibility ya, kepertanggungjawaban. Tapi gue juga ngerti kenapa banyak orang tua pada takut. Karena financial habit itu susah diubah kalau udah kebentuk dari kecil. Gue ngerasa banget guys. Nanti mungkin gue bisa sharing habit-habit jelek gue, habit-habit jelek finansial gue yang gue miliki sampai ya very recently juga ya. Anyways, Korea sekarang lagi struggling banget dengan isu burnout, konsumsi impulsif, dan tekanan sosial berbasis status. Jadi wajar kalau banyak orang lihat kebijakan ini bukan sebagai alat pembayaran, tapi simbol arah masyarakat mereka sekarang. Yang bikin gue terus kepikiran sebenarnya kalau generasi sekarang dari kecil udah hidup di dunia yang semuanya tinggal tap, swipe, dan pay later, apa mereka masih bisa benar-benar ngerti nilai uang? Atau justru generasi berikutnya bakal tumbuh dengan hubungan yang makin jauh dari konsep punya uang dulu baru beli. Dan ini kekhawatiran pribadi, sepertinya negara Korea Selatan sedang tidak baik, gue yakin banget. Karena ketika ekonomi negara sangat tidak baik, kartu kredit pasti akan diberikan kepada siapapun. Seperti yang telah terjadi di awal tahun 2000-an. And gue penasaran sama pendapat kalian, kalau misalnya Indonesia bikin aturan yang sama, anak umur 12 tahun boleh punya family kartu kredit, ya atas nama sendiri. Menurut lu itu modern and educational, edukatif, atau malah terlalu cepat? Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe juga untuk lebih banyak cerita-cerita dari Korea seperti ini. Annyeong, apa kata dunia? Anya, apa kata dunia?